Kita mulai dari dokumen 1 atau Desember tanggal 1. Ini kebetulan transaksinya ada ya. Di sini ada neraca saldonya. Dan neraca saldo per 30 November 2019. Kemudian ini ada daftar saldo piutang dagang, ada daftar saldo hutang dagang. Kemudian mulai dari Desember tanggal 1 sampai dengan Desember tanggal 29, ini adalah data transaksinya. Kemudian diminta untuk membuat jurnal khusus. Kemudian yang kedua, buat buku besar yang diperlukan. Dan yang ketiga, buat neraca saldo yang diperlukan. Kemudian ini adalah bagian dari neraca, ini bagian dari jurnalnya. Ini adalah bagian dari jurnalnya. Ada jurnal khusus pengeluaran kas, kemudian ada jurnal khusus penjualan, sales jurnal. Ada jurnal khusus penerimaan kas, kas resep jurnal. Ada jurnal khusus pembelian, purchase jurnal. Kemudian ada general jurnal atau memorial jurnal. Kemudian ini juga ada daftar rekapitulasi. Ya, ini ada daftar rekapitulasi. Kemudian ada buku besar. Ini buku besarnya sudah disiapkan. Tinggal menulis nama-nama akunnya saja. Kebetulan ini buku besarnya adalah buku besar kosong. Kemudian ada schedule of account receivable dan schedule of account payable. Ini nanti juga kita isi. Buku besar pembantunya ada di akhir buku besar ini. Kemudian selanjutnya nanti ada trial balance atau neraca saldo. Tentu nanti diisi setelah kita selesai melakukan posting. Ada jurnal penyesuaian. Ini ada bagian jurnal penyesuaian sama dengan memorial jurnal. Kemudian ini adalah format worksheet atau neraca lajur. Ya, ini format worksheet atau neraca lajur. Selanjutnya ada laporan arus kas, ya, cash flow. Kemudian selanjutnya ada retained earning statement atau laporan laba ditahan, ya. Kemudian atau bisa juga nanti kita buat dalam bentuk laporan rugi laba. Tinggal kita lihat jenis badan hukum perusahaannya, ini neraca atau balance. Kemudian ada closing journal atau jurnal penutup, ya. Dan terakhir ini adalah neraca saldo setelah penutup, trial balance closing entries. Ini pekerjaan yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan 1 minggu ke depan kita bisa selesaikan. Ya, kita akan coba untuk menyelesaikan jurnalnya kurang lebih di waktu 40 menit ini. Silakan semuanya untuk mempersiapkan kalkulatornya. Ya. Biar agak cepat, sebenarnya juga pakai Excel bisa. Cuman kalian bisa membantu Bapak menghitung. Pekerjaan hari ini yang kita kerjakan, ini kita rekam. Nanti kalian bisa buka di YouTube. Kalau yang kurang jelas, bisa kita mulai. Kita bekerja mungkin sama-sama juga boleh, ya, biar tidak tertinggal. Kita mulai dari dokumen yang pertama. Dibayar gaji dan upah untuk bulan November sebesar 6.500.000. Ya, dibayar gaji dan upah untuk bulan November sebesar 6.500.000. Oke. Di sini ada perkiraan accrued expense atau hutang biaya. Mengingat ini adalah transaksinya, transaksi tanggal 30 November untuk neraca saldonya, berarti ini adalah informasi dari bulan sebelumnya. Sedangkan transaksi ini adalah transaksi bulan Desember. Asumsinya perusahaan ini setiap akhir bulan telah mengadakan jurnal penyesuaian. Oleh karena itu timbul perkiraan accrued expense. Jadi di akhir bulan kemarin untuk gaji itu sudah disesuaikan, di mana jurnal penyesuaiannya wage and salaries, ya, wage and salaries di debit, kemudian accrued expense di kredit. Jadi perkiraan yang kita pakai debitnya itu adalah perkiraan accrued expense. Ini dia accrued expense, ya. Berarti masuk ke dalam jurnal khusus, pengeluaran kas. Silakan bisa buku pengeluaran kas payment journal. Tanggalnya tanggal 1. Ya, 1 Desember. Keterangannya boleh ditulis dengan pembayaran gaji. Ya, pembayaran gaji. Di situ ada kolom other, akun number. Jadi jangan ditulis nama perkiraannya, maka tulislah nomor akun dari accrued expense. Accrued expense nomor akunnya 21211.
uangnya tulis di kolom amount, ya. Kolom amount. Tadi berapa accrued expense uangnya? 6.500.000. Tulis di sini 6.500.000. Ya. Pastinya kas juga. Ya, kasnya tinggal kita pindahkan 6.500.000. Itu ya, itu yang pertama. Ini kolomnya agak beda seperti yang kita pelajari. Dia perbedaannya hanya terletak di kolom serba-serbi, nggak masalah. Kalau kita kan kemarin terbiasa menulis nomor akun, nama akun, amount. Nah ini enggak, ya ini disingkat, langsung ditulis nomor akun, biar tempatnya lebih hemat. Yang kedua, listrik, telepon dan air untuk bulan November. Ya, listrik, air dan telepon untuk bulan November sebesar 2.656.000. Nah, ini kan kasusnya sama dengan gaji. Ini juga sudah disesuaikan, ya, sebesar 2.656.000. Berarti dia juga sama pakai perkiraan accrued expense. Coba bisa ditambahkan 6.500.000 ditambah dengan 2.656.000. Ini 9.156.000. Accrued expense-nya nih, ya. 9.156.000. Jadi sama, accrued expense yang kita keluarkan dan yang kita bayar sama. Oke. Berarti tanggalnya tanggal berapa? Tanggalnya tanggal 2 ya. Tanggal 2. Keterangannya boleh cukup ditulis dengan PLN untuk menyingkat, ya. PDAM. Ada air enggak? Dan Telkom. Keterangannya. Tetap menggunakan accrued expense, berarti 211. Uangnya sebesar 2.656.000. 2 juta, ya, 656.000. Oke. Dah. 2.656.000. Kemudian tanggal 3, supplies yang sudah dianggap ketinggalan zaman dengan harga 1.500.000 dijual dengan harga 1.400.000 secara tunai. Ya, secara tunai. Sekarang kita lihat nih, supplies yang sudah dianggap ketinggalan zaman yang dulu kita beli 1.500.000 dijual dengan harga 1.400.000. Berarti kita mengalami kerugian. Ruginya sebesar 100.000. Waktu jualnya secara tunai, berarti masuk ke kas resep jurnal. Tapi dengan catatan, karena ruginya masuk di kolom sebelah debit, kebetulan di sini di debitnya itu ada kolom other, berarti bisa masuk ke kas resep jurnal. Berarti tanggalnya tanggal 3 ya. Dokumen numbernya nih boleh diisi BKM 1 lah, boleh ya, BKM 1. Bukti kas masuk 1. Keterangannya penjualan supplies. Oke, boleh ya. Kemudian kas yang kita terima berapa? Kas yang kita terima 1.400.000. Itu kas yang kita terima ya, 1.400.000. Kemudian ada rugi kan? Berarti kan rugi penjualan. Nih, ada loss on sales asset. Boleh kita pakai ini, loss on sales asset. Berarti nomor akunnya 9.300. Ya, loss on sales asset 93.000. Kurang luas. Oke. Ini loss on sales asset. Loss on sales assetnya 100.000 ya. Oke. Kemudian kita menjual, apa yang kita jual tadi? Apa yang kita jual? Supplies, berarti suppliesnya berkurang di kredit. Nih, masukkan di kolom other. 113 20.
Ya. Asetnya yang dijual 1.500.000. Ya, itu dia. Sama seperti jurnal umum. Kalau kita buat jurnal umum, maka jurnalnya cash in bank di debit, kemudian loss on sales asset di debit, kemudian supplies di kredit. Itu jurnal umumnya, tinggal pindahkan. Cuman kelebihan dari jurnal khusus cash resep jurnal yang kali ini, di debit itu ada kolom other-nya. Kalau di debit tidak ada kolom other-nya, hanya ada sales discount dan cash in bank saja, berarti jurnal ini masuk ke general jurnal. Nah, begitu. Karena apa? Karena di debitnya itu adalah loss on sales, ada rugi. Jadi tidak bisa masuk, maka masukkan ke general jurnal. Kebetulan di bagian jurnal khusus yang ini di debitnya itu ada kolom other, kolom serba-serbi, jadi bisa masuk dia. Kita lanjutkan yang keempat, diterima pelunasan dari PD Dinda. Diterima pelunasan dari PD Dinda. PD Dinda ini ada di atasnya kelihatan nih. PD Dinda 1 November, syaratnya 3/10, uangnya 12 juta. 3/10 berarti kalau dibayar kurang dari sama dengan 10 hari dapat potongan. Dinda bayarnya tanggal 4, berarti sudah tidak ada potongan, sudah lewat waktu. Berarti masuk ke jurnal khusus penerimaan kas. Nah, berarti di sini ya, kas resep nih. Tanggalnya tanggal berapa tadi? Tanggal 4 ya. BKM 2. Ya, cukup ditulis dengan PD Dinda. Tidak boleh tulis keterangan yang lain, tulis PD Dinda. Uangnya berapa duit? Kasnya tentu bertambah 12 juta dan piutangnya juga berkurang 12 juta. Ya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman masih ya? Lanjut dengan dokumen 6. Tanggal 5. Dijual barang dagangan kepada PD Dinda seharga 10 juta dengan syarat penjualan 3/10 N/30 dan atas penjualan tersebut dibebankan ongkos angkut kepada pembeli seharga 70.000. Kita beli, kita jual. Kita jual berarti ongkos angkutnya bukan urusan kita. Waktu kita beli tunai kredit. Kita belinya secara waktu kita jualnya tunai kredit nih. Kredit. Nah, karena kita menjualnya kredit berarti kita catat dalam sales jurnal. Silakan buka sales jurnalnya. Tanggalnya tanggal 5. Nomor buktinya kita anggap saja SJ ya, sales jurnal 1. Itu ya. Kemudian customer, nama pelanggannya siapa? PD Dinda. Oke, sudah. Ya. Kita masukkan satu-satu, kita masukkan secara mundur dulu. Berapa barang yang kita jual? 10 juta. Oke, sudah. Pajaknya jangan lupa dihitung ya. 11% dikali dengan 10 juta. Dapat 1.100.000. Ya. Kemudian piutangnya kita masukkan 10 juta ditambah dengan pajaknya ya 1.100.000. Maka piutangnya menjadi 11.100.000. Ya. Mengingat jurnal ini adalah menggunakan metode perfektual, maka kita hitung cost of goods sold-nya ya. Ini tidak punya persediaan, tapi cost of goods sold-nya kita buat saja 75% ya dikali dengan harga jual barang. Ini harga jualnya 10 juta. Dapat 7.500.000. Itu ya. Kita nggak buat ini 75 nih biar untungnya agak besar, biar semangat kalian kan untungnya besar. Karena masih kelas 1 ya, karena kelas 1 kan belum belajar akuntansi persediaan. Makanya persediaannya untuk cost of goods sold
kita buat dengan menggunakan persentase biar lebih mudah. Itu ya. Lanjut, berikutnya tanggal 6. Dibayar hutang kepada PT Gilead Gold. Dibayar hutang kepada PT Gilead Gold. Kita bayar hutang nih, cari PT Gilead Gold. Nah, tanggal berapa kita berhutang sama PT Gilead Gold? Tanggal 30 November. Syaratnya 2/10 N/30. Berarti kalau 10 hari kita berhak mendapat potongan ya. Sekarang bayarnya kita tanggal 6. Tanggal 30 sampai tanggal 6 berapa hari? Berarti 6 hari kan? 6 hari berarti dapat potongan. Kita berhak mendapatkan potongan. Yuk. Berarti masuk ke Cash Payment Journal. Ya, tanggalnya tanggal 6. Keterangannya cukup ditulis dengan PT Gilead Gold. Oke, PT Gilead Gold. Hutangnya berapa? Hutangnya 5 juta. Ya kan? Ada potongan. Di sini tidak ada kolom potongan nih, tapi ada kolom serba-serbi. Cari berapa nomor akun potongan pembelian. Ya. Di sini boleh tulis dulu purchase diskon. Berapa nomor akunnya? Berapa? 43. Hah? 5300. Potongannya 2% ya. 2% dari 5 juta. Dapat 100.000. Ya. Berarti kasnya berkurang sebesar 4.900.000. Kemudian tanggal 6 lagi, UD Berkah Rizki melunasi hutangnya. UD Berkah Rizki tanggal 25. Ya, 25 November kemarin kita jual sama UD Berkah Rizki. Dia lunasi hutangnya pada tanggal 6. Kita hitung ya. 25 November. Kita mulai dari tanggal 26. 25 jangan dihitung, nanti tanggal 6-nya dihitung. Ya, berarti 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nggak dapat potongan. Lebih kan? Tanggal 32 Tanggal 25-nya jangan dihitung. Kita langsung mulai menghitung tanggal 26. Ya, berarti 26, 27, 28, 29, 30. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 11 hari kok sampai tanggal 6. Atau sebaliknya, tanggal 25 dihitung, tapi tanggal 6-nya jangan dihitung. Berarti 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4. Nah, sama 11 hari. Berarti tidak dapat potongan. Kita catat dalam Cash Receipt Journal. Ya. Tanggalnya tanggal 6 ya, BKM 3. Ya, BKM 3. UD Berkah Rizki. UD Berkah Rizki. Ya. Kasnya bertambah 4 juta. Ya, piutangnya juga sama, berkurang 4 juta. Dah. Lanjut tanggal 6, berdasarkan laporan dari kasir bagian penjualan diketahui bahwa total penjualan untuk minggu pertama bulan Desember 2019 berjumlah 25.570.000.
dengan perincian sebagai berikut. Penjualan tunai 15.500.000 dengan nilai tunai diterima 15 juta. Sedangkan sisanya adalah penjualan kredit kepada toko Budi 5 juta dan sisanya kepada Nyonya Sansan. Nah, ya. Kita lihat dulu soalnya nih. Kalau berdasarkan dari bagian penjualan diketahui ya, bagian penjualan menjelaskan bahwa telah dilakukan penjualan sebanyak 25.570.000. Dari jumlah tersebut, penjualan yang dilakukan secara tunai 15.500.000. Ya, 15.500.000. Berarti yang kredit berapa? Berarti yang kredit berapa? 10.070.000. Betul. 10.070.000. Nah, yang tunai kan kita jual tunai. Berarti kita catat di mana? Kita catat di mana? Yang tunai. Berarti kita catat dalam jurnal penerimaan kas. Yang kredit kita catat kemana? Ke jurnal penjualan atau sales jurnal. Nah, jadi ada bagiannya. Tidak boleh dikumpulkan semua dalam kas resep jurnal. Salah. Ya, harus sesuai dengan tempatnya. Ingat, transaksi itu dibagi dua. Ada tunai, ada kredit. Kebetulan transaksi tanggal 6 ini kita menjual. Ada yang dijual tunai, ada yang dijual kredit. Kalau kita yang jual tunai, berarti masuk ke penerimaan kas. Karena kita menjual kredit, masukkan ke dalam sales jurnal. Itu ya. Ingat kan? Transaksi dua, ada tunai, ada kredit. Kalau tunai, ada dua. Ada penerimaan, ada pengeluaran. Kalau kredit, ada dua. Ada pembelian, penjualan. Karena transaksi ini penjualan, otomatis ada penjualan tunai, ada penjualan kredit. Oke, itu ya. Kita lanjut, tanggalnya tanggal 6. Kebetulan kas resep masih terbuka. Tanggal 6 ya, BKM 4 ya. Karena dia menjual secara tunai, kita cukup tulis dengan langganan. Oke. Ya, langganan. Supaya lebih gampang, kita masukkan dulu. Bantu lihat berapa nomor akun sales. Nomor akun sales. Ya. Kita lihat di sini ya, nomor akun sales 411. Nomor akun sales 411000. Tak muat dia. Potong saja, ya. Dah. Salesnya berapa nilainya tadi? 15.500.000. Oke, ya. Dari jumlah ini yang diterima berapa juta? 15 juta. Kita masukkan 15 juta. Selisihnya kemana? 500.000. Berarti potongan 500.000. Kita jual 15.500.000. Terimanya cuma 15 juta. Tidak ada keterangan lain. Lawang tunai. Berarti ya kita ngasih potongan. Wajar orang beli 15 juta 500, kasihlah potongan 500.000. Gitu ya. Oke, sudah. Apakah sudah selesai ini ceritanya? Ceritanya belum selesai. Kita harus masukkan cost of goods sold. Ya. Cost of goods sold, harga pokok penjualannya. Tadi ada ketemu kan nomor akun cost of goods sold? Berapa tadi nomor akunnya? Berapa? Ya, 51100 ya, akun cost of goods sold dipakai. Oh, baru buat berarti ya. Itu purchase of merchandise. Oh, ini kita ganti dengan cost of goods sold ya. Sebentar, kita edit dulu nih. Ya, ini purchase of merchandise. Ini kita ganti dengan cost of goods sold. Ya, karena metodenya metode perpektual. Itu soalnya belum diedit ya. Cost of goods sold. Berapa duitnya nih?
Kita tetap menggunakan ketentuan yang ini ya. Berarti duitnya adalah kali 75 ya. 75%. Ya. 11 juta. Kreditnya apa lagi? Merchandise inventory berarti 1131 kosong. Ya, sama 11 juta ini. Oke, sudah. Harus dihitung cost of goods sold-nya karena metodenya perfectual. Tadi kita udah bantu ralat untuk forecast of merchandise sudah diganti dengan cost of goods sold. Ya. Hitung juga. Belum dihitung ya PO-nya ya? Waduh. Enggak lah. Kan bukan persediaan. Enggak perlu. PO-nya tetap dihitung ya? Oh, sebentar. Kita geser dulu ya. Iya dong, harus dihitung PO-nya. PO-nya berapa? Dari nilai jual ya. PO nomor akunnya berapa? 21310 ya, 21310. PO-nya tadi berapa? Berapa persen? Kita pakai PO berapa persen tadi? 11% ya. Panggilan kepada Fernandus Luis Vigo 11 TKJ3 bisa mengambil barang titipannya di ruang TU. Sekali lagi, Fernandus Luis Vigo 11 TKJ3 bisa mengambil barang titipannya di ruang TU. Terima kasih. Ini berarti karena kita menganut sistem ada PPN, berarti uang kasnya ini harus berubah nih. Tidak bisa dia terima 15 juta. Kita harus tambahkan dulu ya. Kita tambahkan dulu nilai penjualannya ditambah dengan VAT ya, baru dikurangi dengan potongan. Itulah kasnya. Oke. Jadi 16.705.000 ya. Karena ada pengaruh VAT, jadi berpengaruh juga kepada jumlah uang yang kita terima. Pihak pembeli harus membayar pajak. Ya, nanti kita akan setor pastinya ke kas negara. Oke, potongan tetap. Jangan. Gabung. Kasnya tidak boleh dipisah, digabung dia kesatuan jurnal. Oke, setelah tanggal 6, belum selesai nih tanggal 6 nih. Masih ada urusan yang 10 juta 70.000, itu penjualan secara kredit. Ya, berarti masuk ke sales journal. Ya, tanggalnya tanggal 6 ya. 6, berarti SJ2. Jualnya sama siapa? Jualnya sama Tuan Budi. Ya. Tuan Budi ini berapa nih? Jual sama Tuan Budi 5 juta ya. Oke, 5 juta. Pajaknya hitung juga. Kali 11%. Udah. Ya. Tambahkan. Oke. Kemudian sama tanggal 6 juga, tapi beda orang nih, masih SJ2 ya. SJ2. Nyonya Sansan. Ya. Nyonya Sansan berarti 5 juta 70.000. Ya, 5 juta 70.000. Pajaknya juga sama dihitung, ya. 557.700 ya, silakan ditambahkan. Oke. Hitunglah. Kan tinggal hitung saja. Oke.
Cost of goods sold-nya sama dihitung 75%, tinggal kalikan saja. Kalau namanya cuma satu orang ya digabung lah 10 juta 70 ribu. Ini kebetulan namanya 2 orang. Itu namanya nanti berpengaruh ke dalam buku besar pembantu. Nah, ya, ke subsidiary ledger. Jadi makanya harus dipisah satu-satu sesuai dengan nama orang yang beli. Lanjut. Ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. Bunga dan cicilan atas KUK dengan tingkat suku bunga 2% per bulan dibayar pada hari ini dengan nilai angsuran per bulan 10 juta. Kita bayar ya? Kalau kita bayar pasti masuk dalam Cash Payment Journal. Yuk, kita buka Cash Payment Journal. Tanggalnya tanggal 7. Ya. Keterangannya cukup ditulis dengan pembayaran hutang bank, boleh. Pembayaran hutang bank. Bank payable, bank loan. Oh, ini ada nih. Bank Mandiri Loan, nomor akunnya 221. Ya. 221, Bank Mandiri Loan. Ya. Berapa tadi nilai angsurannya? 10 juta. Oke. Kita juga harus bayar bunga ya. Interest expense. Ya, 91. Oke. Bagaimana cara ngitung interest expense-nya? 2% dikali dengan nih 100 juta. Dapat 2 juta. Itu dia. Lanjut tanggal 7 diterima pembayaran dari PT Bank ABC. Ya, diterima pembayaran dari PT Bank ABC. PT Bank ABC. Oh, ini ABC tanggal 29 November nih. Syaratnya 2/10 N per 30. Piutangnya 3 juta. Dibayarnya tanggal berapa? Tanggal 7. Nah, coba hitung berapa hari. 29 jangan dihitung ya, langsung hitung 30. Berarti 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dapat potongan nih. Dapat ya? Dapat potongan. Ya, dapat potongan 2%. Masuk ke mana? Kita terima atau kita bayar? Kita terima. Karena kita terima, kita catat dalam Cash Receipt Journal. Ya. Tanggalnya tanggal 7. BKM 5. Nama tokonya PT ABC. Ya. Berapa nilai piutangnya? 3 juta. Potongannya berapa persen? Potongannya berapa persen? 2% ya? Ya, 60.000. Berarti jumlah uang yang diterima 3 juta dikurang dengan 60.000. Dapat 2.940.000.
Tanggal 8, hutang pada PT Merdeka dilunasi pada hari ini. PT Merdeka hutangnya 8 juta, belinya tanggal 22 ya. Berarti 22 nggak dapat potongan, udah lebih tuh. Ya, 8 hari, 8 tambah 7, 15 hari lewat, berarti tidak dapat potongan. Kita membayar hutang. Karena kita membayar hutang, maka kita catat dalam Cash Payment Journal. Tanggal 8 Desember. PT Merdeka. Kita masukkan hutangnya 8 juta. Ya, dan kas. Oke. Setelah itu kita lanjut tanggal 8 yang kedua, diterima kembali barang dagangan dari PD Dinda karena rusak senilai 1 juta dengan beban angkut ditanggung oleh pembeli. Sama Dinda kemarin kita jual, kita beli ya. Tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Jauh sekali baru diretur sekarang. Yang menanggung ongkos angkut pembeli. Oke. Waktu kita jual sama Dinda tunai kredit. Kredit berarti kita masukkan ke dalam General Journal. Anggap ini MJ1, Memorial Journal 1. Retur penjualan secara kredit, berarti jurnalnya. Sales retur di debit, sales retur bertambah di debit. Paid out berkurang di kredit, account receivable berkurang di kredit, merchandise inventory bertambah di debit, cost of goods sold berkurang di kredit. Yuk, silakan tulis. Sales retur, kemudian paid out, kemudian account receivable. Kemudian merchandise inventory, cost of goods sold, cost of goods sold. Oke, yuk kita masukkan ya. Returnya berapa? 1 juta. Berarti VAT-nya 100. VAT-nya berarti boleh kita hitung ya. 1 juta dikali 11%. Nah, 1 juta. Oke, tambahkan saja. 1 juta ditambah nih. Oke. Kemudian cost of goods sold-nya sama 1 juta dikali 75%. Oke, 750.000 selesai.
Oke. Selanjutnya tanggal 10. Yuk coba lihat baik-baik tanggal 10. Nih ya. Dibeli perlengkapan dari PT Cipta Sarana Jaya dengan syarat 3/10 N/30 seharga 5 juta. Yang dibeli itu bukan barang dagangan, secara kredit. Ya. Logikanya yang namanya pembelian kredit itu masuk dalam purchase journal. Tapi kita lihat dulu bagan purchase jurnalnya. Ini bagan purchase jurnalnya. Bagan purchase jurnalnya hanya ada merchandise inventory, paid dan account payable. Tidak ada kolom other. Ya. Karena di sini tidak ada kolom other, maka pembelian atas tanggal 10 yang membeli perlengkapan tidak bisa kita catat dalam purchase journal. Maka kita catat dalam general journal. Itu ya. Catat dalam general jurnal. Tanggalnya tanggal 10. Oke. MJ 2. Oke, berarti ini ya supplies. Kreditnya account payable. Uangnya sesuai dengan harga beli, karena ini yang dibelinya barang dagang, bukan barang dagangan, maka pajak tidak perlu kita hitung. Anggap sudah include waktu kita beli itu pajaknya. Sudah dihitung sama pihak tokonya. Jadi kita beli sudah sesuai dengan harganya, termasuk pajak. Oke. Terakhir, maksudnya terakhir pembahasannya, mengingat waktu sudah mau habis. Dibayar sewa untuk 1 tahun sebesar 24 juta. Berarti masuk jurnal mana nih? Jurnal khusus? Jurnal khusus pengeluaran kas, kas payment jurnal. Tanggalnya tanggal 12. Ya. Tanggalnya tanggal 12. Cukup ditulis pembayaran. Pembayaran sewa. Akunnya di debit apa? Kita bayar sewa itu berapa lama? Untuk 1 tahun. Berarti timbul perkiraan sewa dibayar di muka. Prepaid rent. Ada nih perkiraan prepaid rent 1141. Berarti sini 11410. Berapa duit? Berapa tadi duitnya? 24 juta. Oke. Sudah bel? Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini berarti ini nanti ada di YouTube-nya, sesinya sesi pertama 40 menit. Nah ya, yang sesi 2 nanti kita buat YouTube lagi. Cuman belum tahu nih